Selain hal tersebut di atas, nelayan Kabupaten Aceh Singkil melalui wadah Gerakan Aliansi Nelayan Aceh Singkil Ganas akan melakukan sweeping kepada nelayan Sumatera Utara yang melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan laut 4 pulau tersebut. Pemimpin di Indonesia yang sedang mengemban amanah, termasuk Bapak Prabowo Subianto, dari ini semua lakukanlah hal-hal yang mesti dilakukan untuk Indonesia tercinta, untuk Aceh tercinta. Itu yang pertama. Yang kedua, perdamaian Aceh itu tidak datang dengan sendirinya. Prosesnya panjang. Nah, bayangkan ya, ketika putusan Kemendagri setidaknya mengalihkan 4 pulau Aceh ke Sumut, itu bahkan Bobi Nasution langsung garcep dan bahkan langsung menemui Gubernur Sumut untuk membicarakan terkait 4 pulau tersebut. 4 pulau konon katanya akan dikelola bersama dan sebagainya. Tapi ajakan itu ditolak mentah-mentah oleh Gubernur Aceh, oleh Muzakir Manaf. Nah, menurut saya itu juga sangat keren sekali. Karena apa? Karena Muzakir Manaf, Gubernur Aceh itu meyakini 4 pulau itu memang milik Aceh. Kenapa juga harus dikelola bersama? Kenapa juga harus menggugat ke PT UN? Karena 4 pulau tersebut milik Aceh. Dan yang cukup mengejutkan terkait keputusan Kemendagri yang bahkan juga sudah direspon oleh Gubernur Sumatera Utara dan bahkan juga Gubernur Tapanuli Tengah. Itu ternyata tidak ada yang bela satupun. Bahkan Pak Yusuf Kala juga mengatakan terkait 4 pulau tersebut itu memang hak Aceh karena ada historinya, ada perjanjiannya, dan bahkan juga ada undang-undangnya. Pak SBY juga mengatakan demikian. Dan bahkan juga dari MUI juga tidak membela terkait 4 pulau tersebut dipindah ke Sumatera Utara. Dan Menteri Yusril, bahkan Pak Yusril sendiri juga tidak membela terkait keputusan Kemendagri, dan seharusnya memang 4 pulau tersebut milik Aceh. Bahkan yang cukup mengejutkan dari masyarakat Aceh sendiri, ini setidaknya sudah semakin panas ya. Kalau berlarut-larut dibiarkan akan semakin panas, karena masyarakat Aceh juga tidak terima dengan 4 pulau yang tiba-tiba berpindah ke tangan Sumatera Utara. Jadi kalau dibiarkan berlarut-larut, wah, janganlah menurut saya. Seperti ini videonya. Gerakan Aliansi Nelayan Aceh Singkil Ganas dalam rangka memperjuangkan hak-hak nelayan Kabupaten Aceh Singkil dan Aceh secara umum di 4 pulau, Pulau Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Pulau Lipan dan Pulau Panjang yang telah diklaim oleh pemerintah Sumatera Utara melalui keputusan Menteri Dalam Negeri tahun 2025, maka hari ini nelayan Aceh Singkil sepakat membuat sebuah lembaga aksi Gerakan Aliansi Aceh Singkil Ganas. Lembaga ini menjadi wadah tempat perjuangan dalam mempertahankan wilayah 4 pulau yang secara turun-temurun telah dijadikan sebagai daerah tangkapan ikan bagi nelayan Aceh Singkil. Nelayan Aceh Singkil akan mempertahankan wilayah perairan laut 4 pulau ini sampai titik darah penghabisan, karena wilayah ini merupakan sumber hidup dan kehidupan bagi nelayan Aceh Singkil. Oleh karena itu, kami meminta dengan tegas kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk mencopot Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian karena telah membuat kegaduhan di wilayah perairan laut 4 pulau yang merupakan daerah tangkapan ikan nelayan Kabupaten Aceh Singkil. Meminta dengan tegas kepada Menteri Dalam Negeri untuk segera mencabut keputusan pengalihan 4 pulau tersebut. Meminta dengan tegas kepada Gubernur Aceh agar menyampaikan secara tertulis keberatan dan penolakan kepada Presiden Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri atas pengalihan 4 pulau tersebut. Meminta dengan tegas kepada Bupati Aceh Singkil untuk menyampaikan secara tertulis keberatan dan penolakan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Aceh atas pengalihan 4 pulau tersebut.
Ya, jadi seperti inilah. Bayangkan di zaman Pak SBY dan Pak JK ketika ada gerakan Aceh Merdeka. Itu bahkan untuk mempersatukan Aceh masuk ke dalam NKRI itu proses yang sangat lama sekali. Pada saat lalu memang ada gejolak di Aceh ya. Itu sangat lama sekali. Mulai tahun 2001, 2002, 2003, 2004 dan 2005. Dan itu ada peran dari Pak SBY dan juga Pak JK. Jadi sangat sulit sekali untuk menyatukan Aceh ke NKRI, untuk percaya lagi ke NKRI. Tetapi apa yang dibuat saat ini oleh Kemendagri, menurut saya itu juga akan merusak kepercayaan masyarakat Aceh kepada pemerintahan pusat. Seharusnya tidak harus seperti inilah seharusnya. Apalagi juga rekam jejak historis, data-data yang dimiliki, itu bahkan pulau-pulau tersebut milik Aceh. Jadi tidak ada urgensinya sama sekali lah. Semoga sajalah Pak Prabowo ini tegas ya, setidaknya untuk mengembalikan 4 pulau tersebut ke Aceh dan menganulir setidaknya putusan dari Kemendagri. Ini bahkan dikomentari oleh John Sitorus. Tolong jangan disikapi pendapat rakyat Aceh sebagai provokasi. Mereka hanya ingin mempertahankan tanah mereka sendiri, bukan merebut tanah orang lain. Warga Sumut mendukung Aceh. Kami tidak ingin menghadirkan dosa-dosa masa depan bagi hubungan kami yang sudah harmonis. Nah, bayangkan loh, terkait putusan Kemendagri, tidak ada setidaknya yang membela, dan bahkan semua tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh masyarakat itu malah menginginkan setidaknya 4 pulau tersebut dikembalikan ke Aceh. Ya seperti halnya Pak SBY. Pak SBY bahkan juga meminta Pak Prabowo kembalikan 4 pulau di Aceh. Perdamaian itu tidak datang dengan sendirinya. Nah, bahkan juga dari Muhammadiyah, ingatkan rebutan 4 pulau Aceh bisa timbulkan disintegrasi. Nah, ini juga sangat membahayakan sekali. Dan bahkan dari Pak JK juga, polemik 4 pulau Aceh, Sumut, hingga JK singgung perjanjian Helsinki. Nah, ini juga sangat wow. Dan bahkan di sini juga ada fakta yang cukup mengejutkan. 4 pulau Aceh kini diklaim milik Sumut terungkap ternyata dilirik investor asing. Ini dari pengakuan Pak Luhut ya. Nah, ini bahkan dari Yusril ya, 4 pulau Aceh lebih dekat ke Sumut, tapi ada faktor sejarah dan budaya. Nah, ini yang menurut saya yang penting, ada faktor sejarah dan budaya. Jadi bukan berdasarkan dekat tidaknya. Kalau berdasarkan dekat tidaknya, wah, ya pertama Malaysia kemungkinan itu masuk Indonesia. Terus Brunei Darussalam itu masuk wilayah Indonesia misalkan, lebih jauh dari Papua. Kan tidak seperti itu. Jadi memang di situ ada faktor budaya, ada faktor sejarah dan lain sebagainya. Jadi tidak ujuk-ujuk lah langsung dimasukkan ke Sumut dan lain sebagainya. Dan ternyata wah, ada yang melirik konon katanya investor dari Uni Emirat Arab, dan konon katanya ada migas dan lain sebagainya. Nah, ini juga bikin geleng-geleng kepala kemungkinan ya, dari tokoh-tokoh masyarakat, dari tokoh-tokoh politik, bahkan juga tidak mendukung langkah Bobi Nasution setidaknya untuk dikelola bersama. Nah, ini sangat wow sekali. Kementerian Dalam Negeri mengkaji ulang peralihan kepemilikan 4 pulau di Aceh ke Sumatera Utara yang menuai polemik. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Imigrasi dan Masyarakat Menko Kulham Imipas Yusril Issa Mahendra mengatakan pengkajian polemik tersebut diselesaikan menggunakan unsur sejarah hingga budaya. Gini, masalah 4 pulau di Aceh itu sampai hari ini sebenarnya belum ada peraturan Mendagri yang mengatur tentang batas wilayah antara Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Singkil di Aceh. Yang ada itu adalah keputusan Menteri Dalam Negeri mengenai pengkodean pulau-pulau. Itu memang sudah ada. Jadi semua pihak harap bersabar, kata Yusril kepada wartawan di Depok, Jawa Barat pada 15 Juni. Yusril mengatakan pemerintah betul-betul ingin menyelesaikan masalah tersebut dalam waktu dekat. Pemerintah berupaya mencari keputusan terbaik bagi semua pihak. Yusril menyebut salah satu penyelesaian dilakukan dengan berkomunikasi dengan Mendagri. Dia juga akan berbicara dengan Gubernur Aceh Musakir Manaf dan tokoh-tokoh. Ingin saya katakan bahwa penentuan kode-kode pulau itu memang menunjukkan bahwa pulau-pulau itu secara geografis lebih dekat ke Tapanuli Tengah.
dibandingkan dengan Kabupaten Singkil. Tapi sebelumnya kita ketahui bahwa kedekatan geografis bukan satu-satunya dasar untuk menetapkan sebuah pulau itu masuk ke dalam wilayah kabupaten atau provinsi mana jelasnya. Yusril menjelaskan faktor sejarah budaya menempatkan suku menjadi pertimbangan pemerintah dalam pengkajian penentuan final pulau. Ya, seperti itulah, jadi sangat wow sekali ya. Semoga saja Pak Prabowo bisa memberikan kebijakan yang tepat, memberikan kebijakan yang seadil-adilnya lah terkait 4 pulau ini ya. Apalagi kalau kita biarkan akan semakin memanas saja ya. Selain hal tersebut di atas, nelayan Kabupaten Aceh Singkil melalui wadah Gerakan Aliansi Nelayan Aceh Singkil Ganas akan melakukan sweeping kepada nelayan Sumatera Utara yang melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan laut 4 pulau tersebut. 4 pulau!